Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang baru aja tayang. Judulnya Marry My Husband. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Episode dimulai dengan Kang Ji-won yang sedih melihat keluar jendela. Dia berada di ranjang rumah sakit dan menderita penyakit kanker. Temannya, So-min, menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Ji-won mengakui, menurutnya suaminya selingkuh. Saat dia mendapatkan transfusi, kita mengetahui bahwa Ji-won hanya memiliki waktu 6-12 bulan untuk hidup. Kilas balik ke pernikahannya menunjukkan So-min menangkap buket bunga. Kita mengetahui bahwa Ji-won seorang yatim piatu. Setelah pernikahan, ibu mertua Ji-won jadi berubah dan memarahinya karena Ji-won tidak bisa punya anak. Setelah menikah, suaminya Mi-wan berhenti dari pekerjaannya dan mengabaikannya juga. Di tengah semua itu, dia didiagnosis menderita kanker perut stadium 4. Meski begitu, suami dan ibu mertuanya terus memperlakukannya dengan buruk. Setelah kemoterapinya selesai, seorang wanita di rumah sakit berbicara tentang teman Ji-won yang hebat dalam pekerjaannya dan selalu ada untuk Ji-won. Nah, teman baiknya ini ternyata adalah selingkuhan suaminya. Tiba-tiba Ji-won diberitahu bahwa walinya harus membayar tagihan rumah sakit, atau dia tidak bisa melanjutkan perawatannya. Tapi tentu saja Min-wan tidak mengangkat teleponnya. Ji-won pun pada akhirnya pulang ke rumah dengan taksi. Tetapi pengemudi misterius membawanya ke jalan yang berbeda. Jalan itu adalah jalan setapak yang dikelilingi oleh banyak pohon sakura di puncak mekarnya. Supir taksi itu juga mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa memilih jalan yang berbeda. Supir taksi mengembalikan sebagian uang Ji-won dan memintanya untuk menganggapnya sebagai berkah dari ayahnya. Si supir taksi bahkan mendoakan Ji-won. Lalu pada akhirnya Ji-won menerima uang itu. Dengan berjuang menaiki tangga, Ji-won pulang ke rumah. Tapi malahan melihat So-min di tempat tidur bersama dengan Min-wan suaminya. Dia bahkan mendengar Min-wan mengatakan dia tahu Ji-won jatuh sakit dan sengaja membeli asuransi kanker. Ji-won yang bercampur sedih dan marah akhirnya menyerbu masuk dan melemparkan barang-barang ke arah mereka, berteriak bahwa dia akan melaporkan mereka karena penipuan asuransi. Saat Ji-won dan So-min bertengkar, Min-wan meraih tangan Ji-won dan mendorongnya ke meja kaca. Kepala Ji-won akhirnya menabrak kaca. Ya, pada tanggal 12 April 2023, Ji-won meninggal. Adegan berubah, dan Ji-won tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di kantor, sedang berhadapan dengan Min-wan. Berdasarkan naluri, Ji-won mulai menyerang Min-wan dan terpaksa dihentikan oleh salah satu rekannya yang bernama Ji-hyuk. Ji-won juga melihat So-min ada di sana. Ji-won kemudian berlari menuju kaca dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan pada akhirnya berlari ke jalan dan menemukan bahwa itu adalah tahun 2013. Ji-hyuk kemudian mendatangi Ji-won, mengantarkan Ji-won pulang dengan taksi, memberinya blazer dan sejumlah uang. Tidak sampai di sana, Ji-hyuk juga mengantarkan makanan untuk Ji-won. Sesampainya di rumah, Ji-won bertanya-tanya, apakah ini semua hanya mimpi? Kemudian menyadari, hal itu tidak mungkin karena dia mengetahui rekannya, yaitu Ji-hyuk, yang tadi sudah menolongnya adalah cucu dari pendiri perusahaannya dan akan menjadi CEO di masa depan. Ji-won berpikir, apakah mungkin kalau dia ternyata kembali ke masa lalu? Fakta kalau dia mengetahui hal ini ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya, berarti semua yang dia ingat sampai tahun 2023 akan menjadi nyata. Ketika Ji-won mengeluarkan uang tunai yang Ji-hyuk berikan kepadanya, Ji-won juga menemukan uang yang diberikan oleh supir taksi. Dan di uang itu ada gambar hati kecil di atasnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa ayah Ji-won telah menggambar hati seperti itu pada uang kertas bertahun-tahun yang lalu. Ji-won menyadari bahwa supir taksi itu mungkin benar adalah ayahnya. Di tengah itu semua, Min-wan pulang, dan mereka akhirnya pergi makan malam. Min-wan bertanya kepadanya, mengapa Ji-won sangat sensitif tadi di kantor. Dan Min-wan mengira kalau Ji-won hamil. Min-wan juga mengoceh tentang bagaimana dia tidak menginginkan anak. Ji-won memberitahunya itu hanya penyakit ma dan mengatakan kepada Min-wan bahwa mereka harus putus. Mendengar itu, Min-wan langsung menyerang Ji-won. Ji-won ingat bahwa Min-wan membenci kata putus. Ji-won lalu berteriak meminta bantuan. Dan akhirnya mereka berakhir di kantor polisi. Tetapi tentu saja
polisi tidak membantu mereka dan hanya dianggap sebagai cekcok pasangan biasa. Kembali ke rumah, Ji-won melihat saldo banknya yang rendah, yang sebagian besar adalah kesalahan Min-wan. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Ji-won berinvestasi di perusahaan yang sukses. Dia juga memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Saat melakukan penelitian tentang saham, Ji-won ketemu dengan Ji-hyuk lagi. Mereka akhirnya makan berdua. Pada saat makan berdua, Ji-won menemukan bahwa Ji-hyuk lebih tampan dan perhatian dari apa yang selama ini dia sadari. Ji-won lalu mendapat telepon dari Sumin, tapi kemudian mengabaikannya. Ji-won tiba-tiba menyadari bahwa Ji-hyuk mendapatkan bekas luka di lengannya, dan bentuknya sama dengan bekas luka yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, Ji-hyuk mengatakan kepada Ji-won bahwa dia berbakat dan tidak perlu berhenti karena pernikahan. Keesokan harinya di tempat kerja, Ji-won menghindari Min-wan dan berinvestasi di Roy Gental, sebuah perusahaan yang berhasil diinvestasikan Min-wan dalam kehidupan sebelumnya. Sumin mendekati Ji-won, dan Ji-won merasa sulit untuk membalas Sumin dengan baik. Ji-won kemudian dipanggil oleh bosnya, yang mencaci maki proposal yang diberikannya. Meski begitu, Ji-won ingat bahwa di kemudian hari, bosnya menerima proposal yang sama saat Sumin yang memberikan proposal itu. Dan Sumin jadi naik jabatan akibat proposal itu. Kemudian, Ji-won bertemu dengan Yang Juran, yang merupakan karyawan yang baik, tetapi tidak pernah dipromosikan oleh bosnya yang sombong. Ketika Juran pergi, dia meninggalkan cangkir kopinya di tepi meja. Di kehidupan sebelumnya, Ji-won ingat, dia terluka saat bergegas menyelamatkan cangkir kopi itu. Kali ini, Ji-won menghindari cedera kepada lututnya, dan sangat gembira karenanya. Tapi kemudian, saat menghindari Min-wan, Ji-won malah terluka di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya, apakah nasibnya tidak bisa dihindari? Min-wan mencoba berbaikan dengan Ji-won. Dan untuk menunjukkan rasa sayangnya, Min-wan menjual saham Roy Gental miliknya untuk membayar utangnya kepada Ji-won. Sebaliknya, Min-wan tetap mempertahankan investasinya di TKU, sebuah perusahaan yang Ji-won tahu akan bangkrut. Dia menyadari bahwa begitu dia membeli saham tersebut, Min-wan malahan menjualnya. Demikian pula, Ji-won tidak mendapatkan bekas luka di tangannya seperti sebelumnya. Tapi, Ji-hyuk yang malahan mendapatkan bekas luka. Ji-won menyadari bahwa apapun yang terjadi sebelumnya akan tetap terjadi. Tapi, itu bisa terjadi kepada orang lain. Saat itu, Sumin berjalan bersamanya, dan Ji-won memintanya membuang sampah untuknya. Ji-won memutuskan untuk membuat Sumin menikahi Min-wan dan mengambil nasib buruknya. Ji-won bersiap membuat Sumin mengambil nasibnya dan mulai merencanakan masa depannya. Sekembalinya ke perusahaannya, Ji-won melihat Ji-hyuk bergegas menuju lift, lalu mengajak Ji-won berbicara. Ji-hyuk juga seperti memberikan perhatian lebih kepada Ji-won. Kemudian, Ji-won mengatakan kepada Ji-hyuk bahwa dia tidak akan berhenti bekerja dan menunjukkan uang kertas 10.000 won bergambar hati yang diberikan ayahnya. Ji-hyuk kemudian bertanya kepada Ji-won, apakah dia ada waktu luang di akhir pekan. Tapi sebelum dia bisa menjawab, Sumin menyela percakapan mereka dan mengatakan kepada Ji-hyuk bahwa Ji-won punya rencana dengannya. Kemudian, Sumin meminta Ji-won untuk pergi dengannya. Tapi Ji-won menolak, membuat Sumin menggerutu. Sementara itu, Ji-hyuk memeriksa tempat di mana Ji-won dan Sumin akan nongkrong akhir pekan, dan hendak mencari tahu lebih jauh tentang Ji-won. Tapi berhenti saat Ji-won datang membawa obat untuk lukanya. Interaksi mereka terlihat oleh Min-wan, yang menyuruh Ji-won menemuinya di luar saat itu juga. Min-wan berasumsi bahwa Ji-won meminta putus agar bisa berhubungan dengan Ji-hyuk. Namun, Ji-won mengendalikan amarahnya dan mengatakan kepada Min-wan bahwa Ji-won menginginkan hubungan yang membuat semua orang iri. Dan inilah sebabnya dia meminta untuk putus. Min-wan kemudian menertawakan alasan konyolnya dan berjanji untuk berbuat lebih baik dalam hubungan mereka. Namun, ketika Min-wan dengan paksa ingin mencium Ji-won, untungnya diselamatkan oleh interupsi rekannya Juran. Kemudian, Ji-won pergi makan siang bersama Sumin dan Min-wan. Dan Ji-won teringat kejadian saat Sumin menumpahkan kari ke seluruh tubuhnya. Namun, kali ini Ji-won sudah siap
dan menyingkat kaki saat Sumin mencoba berlari ke arahnya. Sumin tersandung kaki Jiwon dan menumpahkan makanannya kepada Minwon. Jiwon hendak bergegas mengambil serbet ke toilet. Tapi dia mendengar seseorang meminta bantuan dari salah satu bilik toilet. Jiwon bergegas mengambilkan dia pembalut wanita dan mengetahui bahwa itu adalah rekannya Hyeon. Keduanya segera menjadi dekat dan Jiwon mengundangnya untuk makan siang bersama dengan mereka. Sementara itu, Jiwon mencoba menyatukan keduanya dengan meminta Minwon menemani Sumin dan pergi bersama dengan Hyeon. Sumin marah dengan kelakuan Jiwon, tapi segera baik-baik saja setelah melihat reaksi Minwon terhadapnya. Dan mereka sepertinya mulai terlihat saling menggoda. Di ruang rapat, Jiwon marah dengan perilaku manajer mereka, Kim Kyung-wook, yang sangat terlihat jelas pilih kasih terhadap Sumin. Jiwon menyerahkan proposal yang sebelumnya telah ditolak oleh bosnya kepada Juran. Dan Sumin melihat kejadian itu. Tapi ketika Sumin hendak bertanya kepada Jiwon, Sumin tidak mendapat jawaban. Namun, Sumin mengintip proposal yang diserahkan Jiwon kepada Yuran dan terlihat tertarik kepada proposal itu. Jiwon dan Hyeon makan cemilan bersama, dan Hyeon mendukung agar Jiwon datang saja ke acara reuninya. Jiwon yang bimbang lalu bertemu dengan Jihyuk, dan Jihyuk pun berkata kalau Jiwon datang saja ke acara reuninya itu. Kemudian Jiwon sekali lagi mendekati Yuran dan memintanya untuk berkolaborasi dalam proposal ini. Jiwon mengatakan kepada Yuran bahwa Kyung-wook bahkan tidak melihat proposalnya. Hal ini mengejutkan Yuran, tapi Yuran tetap tidak percaya diri. Sementara itu, Sumin ngebet ingin menjadi karyawan tetap dan memutuskan untuk memulai dengan memanfaatkan Kyung-wook. Jiwon berjanji untuk membuktikan kata-katanya kepada Yuran, agar Yuran mau bekerja sama dengannya. Yuran pun akhirnya setuju. Kemudian Jiwon menyerahkan salinan proposal sebelumnya dengan warna berbeda, dan melihat bahwa Kyung-wook tidak menyadari bahwa itu adalah proposal yang sama yang telah Jiwon ajukan sebelumnya. Hal ini kemudian mengejutkan semua orang, karena mereka menyadari bahwa Kyung-wook bahkan tidak mempertimbangkan proposal Jiwon dengan benar. Kejadian ini akhirnya membuktikan kata-kata Jiwon sebelumnya, dan kolaborasinya dengan Yuran pun terjadi. Sementara itu, Sumin memperhatikan Jiwon yang rukun dengan rekan-rekannya, dan memutuskan untuk menjatuhkan Jiwon. Sumin diam-diam membahas usulan Jiwon, dan malamnya dia meyakinkan Kyung-wook untuk mengambil proposal yang disarankan oleh Jiwon dan mengerjakannya bersama-sama dengan Sumin, sehingga dia bisa menjadi karyawan tetap. Di tempat lain, Minwon sepertinya mulai tertarik terhadap Sumin. Dia menceritakan hal itu dengan temannya Sangjong. Di sisi lain, Jiwon kembali ke mejanya sebelum pulang dan melihat sepasang anting yang dihadiahkan kepadanya oleh Sumin. Jiwon jadi teringat kehidupan masa lalunya ketika Sumin menghadiahkan anting-anting yang sama dan meminta Jiwon untuk memakainya saat bertemu dengannya di akhir pekan. Namun, pertemuan itu ternyata adalah reuni sekolah yang mengingatkan Jiwon pada saat dia dibully dahulu. Jiwon mencoba melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi di kamar mandi. Namun, teman-teman dari sekolahnya masuk dan mulai menjelek-jelekannya. Peristiwa tersebut menjadi trauma bagi Jiwon. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menghadiri reuni kali ini. Jiwon kemudian menerima pesan dari Sumin dan Minwon. Yang keduanya memutuskan untuk mampir ke rumahnya. Meskipun dia kesal dengan keduanya, Jiwon melihat ini adalah peluang untuk mempertemukan mereka agar bersama. Saat hendak pulang, Jiwon berpapasan dengan Jihyuk. Jihyuk mengatakan kepada Jiwon kalau anting-anting itu palsu. Jiwon kemudian ingat kalau Jihyuk juga pernah memperingatkan tentang anting-anting itu di kehidupan sebelumnya. Jiwon kemudian kembali ke rumah, tetapi hanya menemukan sepatu Minwon di pintu yang mengejutkannya. Jiwon kemudian memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa Sumin telah membatalkan rencananya. Sementara Minwon muncul di depannya dengan handuk, menandakan bahwa dia ingin berhubungan intim dengan Jiwon. Kedua episode Marry My Husband sangat memberikan semangat yang baru di awal tahun ya sahabat nonton. Teman nonton kamu nggak sabar untuk menunggu episode selanjutnya dalam rencana balas dendam Jiwon. Dan bagaimana Jihyuk akan mengubah kehidupan Jiwon. Ayo, apa pendapat sahabat nonton tentang drama baru Park Min Young ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.